Jalan Provinsi penghubung Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara di Desa Batu Bangka Moyo Hilir di Dusun Praja ambles sepanjang 30 meter akibat tergerus banjir bandang dari perbukitan setempat. Sebagian badan jalan ambles terbawa arus deras banjir, menyisakan potongan-potongan aspal, akibatnya hanya sebagian badan jalan yang bisa dilalui. Pengendara diminta waspada karena badan jalan yang tersisa dalam kondisi retak dan terancam ambles. Selain ambles, ruang jalan tersebut juga putus akibat tertembur lumpur dan batu dengan panjang timbunan sedimentasi di atas badan jalan sekitar 400 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Kendaraan yang nekat melintas di lokasi mengalami karam akibat dalamnya timbunan lumpur bercampur batu dari perbukitan. Salah seorang warga mengaku ini sering terjadi tiap tahun dan kejadian kali ini sudah terjadi selama hampir 1 bulan. Ia dan warga harus memutar mengambil jalan lain untuk melintas dengan jarak sangat jauh hingga 7 km. Tiap tahun kayak gini, Mas. Iya, capeknya itu setengah mati kita kalau ada orang lelaki dikasih kita lempar. Kan kita cewek, nggak bisa kita berani jalan situ. Untuk membuka akses sementara, Balai Peliharaan Jalan BPJP Pulau Sumbawa (PUPR NTB) bersama pemerintah desa dan masyarakat melakukan penanganan sementara agar jalan tersebut bisa dilalui oleh masyarakat. Petugas mengerahkan alat berat di lokasi dan membersihkan badan jalan agar bisa dilalui sementara. Saat ini hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas, sementara roda 4 diminta untuk mengambil jalur lain. Ini kami dari Balai Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami sudah berupaya menangani sementara dengan kondisi-kondisi intensitas hujan yang sangat tinggi. Pemerintah mengimbau warga agar waspada melewati jalur tersebut untuk menghindari resiko para pengendara untuk sementara bisa mengambil jalur lain sampai lokasi ini normal kembali. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Lombok Tengah memusnahkan barang bukti sabu seberat 1 kg yang diperoleh dari penangkapan kurir sabu di salah satu hotel di Desa Penunjak, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Sabu seberat 1 kg ini terbungkus 5 kantong klip transparan dengan berat masing-masing sekitar hampir 200 gram. Sebelumnya penangkapan kurir narkoba dilakukan oleh personil Polsek Praia Barat dan mengamankan 2 orang terduga pelaku yang mengaku sebagai kurir. 1 orang yang membawa narkoba warga asal Aceh yang dibawa melalui jalur udara yang disembunyikan dalam lipatan baju di tasnya, dan 1 orang sebagai kurir untuk pengantaran ke pemesan yang diduga asal Mataram. Itu 992,32 gram. Kemudian disisihkan 1 bungkus plastik klip transparan seberat 0,07 nitro. Kemudian disisihkan 0,10 digunakan untuk kepentingan barang bukti pada saat persidangan nanti di pengadilan. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 tentang narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sidang lanjutan atau sidang ketiga perkara IWS alias Agus difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram kembali digelar. Sebelumnya sidang dengan agenda pemeriksaan sebanyak 7 orang saksi korban atau saksi yang memberatkan terdakwa sempat ditunda. Kali ini jaksa penuntut umum kembali menghadirkan 4 orang saksi tambahan setelah pada sidang sebelumnya ada 3 orang saksi yang dihadirkan. Sementara itu terdakwa Agus terlihat lebih percaya diri dan gembira saat di persidangan. Namun terdakwa pelecehan seksual ini kembali mengajukan protes ke sopir mobil tahanan karena melajukan kendaraan terlalu kencang dan mengakibatkan dirinya muntah-muntah. Nggak ditegur sopirnya, Gus? Nggak ditegur sopirnya, suruh pelanan gitu. Udah. Dan hari ini rencananya ada 2 korban, tapi ternyata karena kondisi sakit jadi tidak bisa hadir. Jadi memang teman-teman kejaksaan sudah panggil 4 orang untuk menjadi saksi hari ini.
Namun ternyata yang bisa terkonfirmasi hadir hanya 2. Sidang lanjutan perkara IWS alias Agus difabel terdakwa pelecehan seksual mahasiswi di Mataram digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Mataram dan berlangsung secara tertutup. Namun para awak media diizinkan mengambil visual sebelum majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memasuki ruang sidang atau sebelum dilangsungkannya agenda sidang. Dalam perkara ini, Agus difabel didakwa pasal Undang Tindak Pidana Seksual atau TPKS dan terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. So he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI Si meringkus inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif.
untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement. Harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Taidian Rabuki. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Kapal induk Prancis Charles de Gaulle meninggalkan pelabuhan Gilimas, Lombok Barat menuju Bali. Rangkaian acara pelepasan mengiringi kepergian kapal bertenaga nuklir tersebut. Pelepasan kapal Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle dengan komandan kapal Georges Antoine Florentin beserta kru 1.780 orang ini bertolak dari pelabuhan Gilimas menuju pelabuhan Singapura melewati Laut Jawa usai melaksanakan rutin visit. Dan Lanal Mataram Waluyo menegaskan jika TNI Angkatan Laut mengamankan agenda besar dari kapal induk Prancis itu dan memberikan pelayanan prima hingga terlaksananya kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Prancis. Kapal perang Charles de Gaulle akan melanjutkan perjalanan ke Bali untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam kunjungan mereka ke Indonesia. Merupakan satu kunjungan kenegaraan yang sejak kita dari Angkatan Laut ke melaksanakan pengamanan bagaimana kita menerima tamu negara bersama dengan sistem hari dan juga melaksanakan pengamanan yang baik di dalam kita laksanakan pengamanan dan laut juga sama melaksanakan pengamanan yang Dengan kombat manajemen sistem kapal Sidigi serta menindaklanjuti pembelian 42 pesawat tempur Rafale termasuk kapal selam Scorpion, rombongan juga menjajal alutsista buatan Prancis yaitu helikopter Caracal dan pesawat Falcon. Menhan Indonesia dan Menhan Prancis telah bersepakat untuk meningkatkan hubungan pertahanan termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan bahasa Prancis dari personel TNI. Prancis berencana akan mengirimkan tenaga ahli sebagai pengajar bahasa Prancis. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kasus pagar laut misterius alias laut bersertifikat di perairan Tangerang, Banten terus berbuntut panjang. Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid kembali mengambil langkah tegas. Nusron Wahid memastikan 8 pegawai telah dikenakan sanksi terkait sertifikat tanah di laut dan perairan Tangerang. Ke-8 pegawai tersebut diantaranya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, JS, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran SH, serta ET, mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. 8 pegawai atau pejabat tersebut akan dikenakan sanksi pencopotan jabatan. Bahkan bila ditemukan ada unsur pidana, Nusron Wahid menyebut akan memprosesnya secara hukum. Kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Kabar pencopotan para pejabat di Kementerian ATR BPN ini dilontarkan Nusron Wahid secara terang-terangan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Nusron memaparkan hasil kerjanya terkait polemik pagar laut yang terjadi di Laut Tangerang.
Nusron mengungkapkan pihaknya juga akan memeriksa perairan lainnya yang terindikasi adanya penyalahgunaan sertifikat seperti perairan di Bekasi, Jawa Timur, Subang, Sumeneb, dan Lampung. Hingga kini, Kementerian ATR BPN sendiri telah membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB pagar laut di Desa Kohon, Tangerang, Banten. Nusron bahkan menyebut pembatalan SHGB masih berpotensi akan bertambah. Dari Jakarta, Kevin Pakan dan Dimas Widardi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah aktivitas Imam Mujito, warga Dusun Nglingi, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, saat merawat burung cucak hijau. Ia berhasil menangkarkan burung langka yang selama ini dikenal sulit untuk ditangkarkan. Hobi yang membawa rezeki ini pun digeluti Imam sejak 2 tahun terakhir. Dari penangkaran ini, ia sudah banyak menghasilkan burung cucak hijau berkualitas. Sejumlah burung hasil penangkarannya telah menjadi juara di perlombaan burung berkicau. Lebih dari 4 indukan burung cucak hijau yang ditangkarkan, di antaranya cucak hijau Kalimantan dan cucak hijau Banyuwangi. Menurut ayah satu putri ini, menangkarkan burung cucak hijau tergolong susah. Ia harus mengetahui pasti waktu birahi dan menyesuaikannya setiap indukan yang akan dijodohkan. Selain itu, cuaca juga sangat berpengaruh. Kendala yang pertama, cuaca, Mas. Kayak seperti ini bisa buat betina drop fisik. Per bulan bisa berapa ini, Mas? Per bulan kalau lancar bisa produk 2 kali, Mas. Bisa panen 2 kali. 2 kali ya. Maksimal satu pasang 2 telur atau gimana? Maksimal satu pasang 2 telur. Dari penangkaran burung yang kini tergolong spesies dilindungi ini, Imam menjual anakan burung cucak hijau lolohan seharga Rp800.000. Sedangkan untuk anakan yang sudah mandiri, ia jual seharga Rp1.000.000. Sementara untuk anakan cucak hijau jantan dilepas Rp1,5 hingga Rp2.000.000. Pembeli pun datang tidak hanya dari Bojonegoro, namun juga dari luar daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Madiun, hingga Bekasi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Benar-benar amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Foyer, so he has. Oh, super goal towards the goal. Three times already in his young career, and he does just that. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI Isi meringkus. inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu Jalan Jawa Timur. rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. tidak bisa. Sudah dikapling-kapling. penganiayaan. Pembunuhan. The Prime Show. Bagian lama. Itu belum tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Kesibukan sebagai guru honorer tidak menghalangi Farida Sanjaya untuk berkarya sekaligus mencari peluang untuk menambah penghasilan. Apalagi pendapatannya sebagai guru honorer di sebuah sekolah di Boyolali, Jawa Tengah pas-pasan. Ya, setiap hari setelah selesai mengajar, Farida membuat pizza susu sapi segar. Dibantu sejumlah karyawan, dalam sehari ibu satu anak ini bisa memproduksi hingga 100 loyang pizza susu di rumahnya di kampung Siswo di Puran, Boyolali, Jawa Tengah. Meski hanya menggunakan alat sederhana, namun pizza susu produksi usaha rumahan yang diawali secara otodidak dengan modal minim ini ternyata digemari konsumen. Yang khas dari pizza susu buatan Farida adalah lelehan keju yang membuat rasa pizza menjadi creamy dan gurih tanpa rasa pedas seperti pizza pada umumnya. Jadi, baik anak-anak maupun orang dewasa bisa menikmati pizza susu ini. Pizza susu dijual Rp30.000 untuk varian keju cheddar dan Rp40.000 untuk yang keju mozzarella. Tugas utama saya mengajar, jadi tetap saya utamakan mengajar dan saya menggunakan waktu luang saya setelah mengajar untuk mengembangkan bisnis saya. Selain dijual secara online atau melalui media sosial, pizza susu juga dijual dengan menggunakan mobil di pinggir jalan. Dari usahanya ini, Farida mampu mendapat omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya, sekaligus membuka lapangan kerja. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.
Ayam bakar Seraten adalah masakan khas Kampung Skarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konon, hidangan ini dahulu hanya disajikan sekali dalam setahun, yakni setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, belum lama ini makanan khas ini sudah ada di sejumlah restoran, bahkan ayam Seraten juga mulai merambah keluar Lombok. Menurut salah satu chef restoran di Gili Trawangan, cara membuat ayam Seraten sama dengan membuat ayam bakar pada umumnya, namun perbedaan hanya terletak pada bumbu. Selain cabai, bumbu ayam Seraten adalah bawang putih, tomat, garam, dan terasi. Ini namanya ayam panggang Seraten. Ini berasal dari Lombok murni, ini masakan Lombok. Jadi ayam panggang Seraten ini khusus dimasak di acara-acara tertentu ketika ada orang nikahan atau malam pertama orang ngambil. Khas dari ayam panggang Seraten ini tentunya karena ini Lombok, dominan dengan cabai, jadi tentunya pasti dia menonjol pedas. Jadi kita pakai di sini adalah bumbu genep atau ragi genep atau ragi beli, atau kalau Indonesianya itu adalah bumbu lengkap. Agar lebih nikmat, tambahkan pula jeruk nipis dan gula merah guna memperoleh rasa asam dan manis. Baluri ayam dengan bumbu-bumbu tersebut dan panggang hingga matang. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Gili Gede, Gili Layar, dan Gili Asahan merupakan wilayah sekotong area selatan Lombok ini memang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Seperti Gili Gede, salah satu gili terbesar yang ada di sekotong yang menawarkan keindahan alam yang terjaga kelestariannya. Gili Layar yang memukau akan kekayaan terumbu karangnya, serta Gili Asahan tempat yang sempurna untuk bersantai, melepaskan semua kepenatan yang Anda alami. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menjaga keaslian dan keasrian dari pulau-pulau ini. Spot snorkeling yang ada di ketiga gili ini sama seperti daerah di sekotong lainnya, di sini menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa indahnya. Didukung dengan ombak yang tenang dan air laut yang jernih, di pulau ini akan memanjakan para pecinta snorkeling ataupun diving untuk mengeksplorasi surganya alam bawah laut. Ringit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Gorle. Yang banyak saya Gili Ringit sama Gili Layar. Yang bagus untuk snorkeling di mana aja, Pak? Gili Ringit, Gili Layar, Anyaran. Kelebihan gili di sekotong dengan pulau lainnya di Lombok adalah keadaan ombak yang sangat tenang. Selain itu, air laut yang sangat jernih bagai berada di kolam rumah yang tak berujung. Sungguh Anda tidak perlu bersnorkeling untuk melihat keindahan terumbu karang di sini. Cukup melihat di atas perahu saja, Anda akan terpukau dengan keindahan bawah lautnya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan.